Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku tidak bisa begini, aku berdoa, aku minta kepada Bapa. Abang coba baca Alkitab tuh, banyak sekali Yesus berbicara gitu. Paham Bang ya, bahagia ya, bahagia ya. Biar. Oke. Ah. 21 dia. Yes. Kunti dia. Yes. Kunti. Saya ralat pertanyaannya. Jadi Yesus itu menghargai wilayah masing-masing, wilayah keilahian dan wilayah fisik. Jadi dia menghargai. Jadi Yahweh menghargai wilayah fisik Yesus. Dia sebagai manusia, Yesus menghargai wilayah keilahiannya. Jadi itu sebenarnya wilayah. Sebenarnya Yesus tahu, karena dia Tuhan sendiri menjadi manusia, tahu dia, tapi kenapa dia tidak jawab? Karena dia menghargai wilayahnya sebagai manusia. Misalnya begini, contoh, saya sebagai karyawan mungkin, tapi ada yang ditanya ke perusahaan misalnya, itu yang perlu dikonfirmasi oleh direktur misalnya. Saya kan nggak berkewajiban untuk nggak layak untuk menceritakan apa yang pertanyaan buat direktur seperti itu. Kira-kira menghargai wilayah gitu loh Pak. Mungkin oke. Tahu. Tapi dia nggak mau ngasih tahu. Maksudnya gini loh, itu wilayahnya jangan, pertanyaannya salah. Kembali lagi ke waktu bayi. Bapak harus ingat, abang ya, Bapak terlalu resmi. Abang Henry kembali lagi ke waktu dia masih bayi, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan menciptakan burung pun dia nggak bisa. Tidak bisa. Wah, saya udah kayak pendeta, sorry. Bapak. Jadi gini Bang, ini versi seriusnya. Jadi Yesus itu dalam kemanusiaannya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Rohnya di dalam dia itu bisa membuat apapun yang Bapak mau. Kalau Bapak berdoa dia akan menjawabnya. Oke. Apa lagi? Dia tahu dalam bentuk Yahweh-nya, keilahiannya. Fisik nggak tahu. Fisik nggak tahu. Tahu. Ya sinkron dong. Loh, masalahnya di mana? Dia sebagai itu kan wilayah pertanyaan. Gini loh Bang Hendy, Bang. Oke, tenang dulu. Saya ngomong dulu. Tenang dulu. Karena pertanyaan Bapak hari kiamat itu pertanyaan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ya betul. Itu pertanyaan kepada Tuhan. Jadi yang berhak menjawab itu Tuhan, bukan fisiknya manusia. Itu dia sebagai manusia, Bapak Hendy. Yahweh. Iya, itu wilayah Tuhan. Itu wilayah Tuhan, Anda nggak bisa memaksa Yesus menjawabnya. Yesus itu manusia 100%. Ya betul. Tapi Yahweh tahu nggak? Betul, masalahnya di mana, Pak? Tidak. Itu logika Bapak, logika Bang Hendy yang bingung. Iya. Rohnya Yesus itu Yahweh. Dia tidak tahu hari kiamat itu dalam bentuk apa, Bang Hendy. Ya. Pengetahuan dalam apa? Fisik atau keilahian? Yesus dalam bentuk apa?
rohnya atau kemanusiaannya. Doser. Ya beda dong manusia dengan Tuhan. Ya beda dong. Nah, terus Oke. iya kan udah Oke, aku itu akan kan udah dibahas. Yes. Senda hewan. Ya iya dong, jelas dong bertentangan. Roh maha hadir. Yo, roh maha hadir, fisik terbatas. Oh, selamat datang Gurunda Bang Juma. Assalamualaikum. Oke. Saya senang Bang Juma datang. Oke. Oke. Terima kasih. Oke. Oke. Christian Chuan. Penjayaan. Insani ini apa ini Bang? Saya nggak ngerti bahasa akademisi. Saya ini orang awam Bang. Ya. Yes. 135. Gimana bang? Terputus tadi bang. Sorry bang. Sorry. Iya. Tidak punya. Saya nggak peduli apakah itu bidat atau enggak. Itu pemahaman saya akan Bible. Bukan, saya nggak berpacu sama ahli teologi manapun. Saya hasil dari belajar dari Bible. Tapi juga pemahaman saya minim. Saya orang awam. Ya. Dia sepenuhnya manusia dalam bentuk fisik. Rohnya roh ke enggak. Yes. Pertanyaannya diulang. Itu daging karena tidak punya roh. Tentu tidak. Dia punya roh Yahweh. Oke, lanjut. Apa lagi? Tubuh itu terbatas. Jiwa. Roh dan jiwa itu, tubuh, roh dan jiwa itu berbeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jiwa.
Ini rem. Pecah ini remote. Jiwa. Kalau mesinnya apa sih? Penggaris. Tidak bisa. Ternyata ada penggaris. Jiwa. Ada penggaris. Jiwa. Merah. Merah Yang biru. menggerakkan Yesus itu dalam kemanusiaannya jiwa. Kita pecahin. Aduh, saya nggak ngerti teologi saya. Hey. Penggaris. Oke. Penggaris. Hah? Oke. Penggaris. Fisik yang makan, Pak. Penggaris. Tapi yang makan tuh fisik butuh makan, minum susu. Namanya. Tidak. Karena Yesus itu manusia, dia tentu melakukan apa yang dilakukan manusia seperti makan dan minum. Dan juga BAB juga, nggak ada orang yang makan tidak BAB. Yes. Akhirnya udah rusak nih remote aku nih. Dia itu 100% manusia, rohnya roh Yahweh. Saya bukan Trinitas. Sepengetahuan saya akan saya nggak tahu. Saya belajar Alkitab, sebenarnya gini ya Pak ya, kalau mau jujur, kalau abang host ini dia tahu saya ya, saya ini sebenarnya sikap hati saya itu agnostik. Nah, tapi saya paham Bible, tapi saya agnostik, saya percaya ada Tuhan, tapi itu tidak real gitu. Nah, abang bingung nggak lihat saya? Saya percaya ada Tuhan, Yesus Kristus, saya percaya ada Tuhan, tapi tidak real gimana? Dan semua Tuhan juga sama. Abang nggak bisa menunjukkan Tuhan tuh. Nah, real. Tuhan ada apa tidak? Ada. Tuhan real apa tidak? Tidak. Lucu ya, lucu. Nah, saya cocoknya ngomong dengan Bang Juma. Halo Bang Juma. Gurunda Bang Juma yang saya nantikan selama ini akhirnya ada di Komal ini. Saya senang sekali. Sebelum Bang Jumur, aku kasih 10 juta. Saya memandang dia ini sebagai ilmu pengetahuan ya Bang Juma ya. Saya kan bilang tadi sikap saya itu agnostik. Saya percaya ada Tuhan tetapi tidak real. Real dalam artian tunjukkan Tuhanmu di lapangan gitu. Nah saya tunjukkan, nih dia. Nah itu kan real ya Bang Juma ya. Nah saya percaya ada Tuhan yaitu Yesus Kristus. Saya tahu dia itu ada Tuhan. Tapi gimana ya, saya nggak bisa menunjukkannya secara real ke Bang Juma. Nah Bang Juma tadi kembali ke pertanyaan apakah Yesus itu Tuhan apa tidak gitu Bang Juma. Saya sepengetahuan saya dia itu Tuhan. Rohnya Yahweh, yes. Remote udah pecah. Oke. Tidak bisa diciptakan. Tidak bisa. Menurut yang saya pelajari dari Bible, dia itu roh Tuhan itu menjadi manusia gitu Pak. Sandewa, terima kasihmu namun. Itu tidak ada. Saya tidak percaya seperti itu Bang Juma. Roh itu tidak bisa diciptakan. Gimana? Sebentar, saya cek. Di mana tadi Bang? Zakaria, di mana ini? Zakaria pasal
Zakaria 12. Bentar Bang, biar saya tahu Bang Juma ini, saya hormat dengan Bang Juma ini. Zakaria 12. Jadi mana ini? Bentar ya. Zakaria. Zakaria. Gimana ya? Udah 30. Zakaria 12 ayat 1 ya Bang ya. Ucapan ilahi, firman Tuhan datang kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi, yang menciptakan roh dalam diri manusia. Nah, ini roh manusia Bang Juma, bukan roh Yesus. Itu rohnya Yahweh. Gimana Bang? Yes. Roh manusia, yes. Namun bertamu. Yes. Namun terima kasih. Anak Maria belum ada. Jauh. Sorry, sepengetahuan saya, roh Yahweh menjelma menjadi manusia. Jadi sebenarnya gimana Bang Juma ya? Bukan menciptakan ya. Jadi dia itu berubah ya. Oke. Roh Yahweh menjadi daging. Betul sekali Bang Juma. Itu rohnya Yahweh yang menjadi daging tadi itu loh. Maksudnya gini loh, rohnya menjadi daging bukan berarti dia dari roh berubah menjadi daging. Kenapa? Jadi dia itu gimana ya? Kalau prosesnya saya nggak ngerti, itu dalamnya. Jadi dia itu roh menjelma menjadi manusia gitu. Tercipta. Oke, lanjut. Kalau jasadnya itu tidak ilahi, itu alami. Gimana ya? Saya kurang paham menjelaskannya. Cuma saya orang awam. Jadi gimana ya? Bukan begitu ya. Rohnya masuk. Kalau ini bahasa orang awam ya Bang Juma ya, maaf ya kalau saya bukan seorang akademisi ya. Jadi begini loh, sepengetahuan saya, Yahweh itu masuk ke dalam rahim Maria dan tercipta daging gitu. Daging ini sebenarnya dari materi yang ada di bumi. Oke, gimana Pak? Nah betul. Oke. Bahasa yang awam saja Bang Juma, saya nggak ngerti apa itu Theos. Oh, Yahweh gitu. Oke, ya lanjut. Itu enggak. Wih, Jasadnya itu kamera benar. Wah, ditanjain kamera benar mau. Iya. Secara itu saya nggak sependapat Bang Juma. Mungkin itu terjemahan kali ya. Jadi secara atau di dalam jasad gimana? Jadi di dalam Yesus ini berdiam sepenuhnya Yahweh gitu. Oke, saya tanya, apakah jasadnya Yahweh? Sesuai data itu. Kok begitu ya Pak?
Kalau berdiam seluruh kepenuhan Allah dalam bentuk jasad bukan Tuhan dong. Kayaknya itu perlu digali itu Bang. Sepengetahuan saya nggak seperti itu. Yang sepengetahuan saya begini, di dalam diri Yesus berdiam kepenuhan Yahweh, artinya rohnya gitu. Fisiknya itu terbatas kalau dia di Yudea, tidak ada di Samaria gitu. Nah, gini. Oke Bang. Lanjut Bang. Oke, ini akan jadi PR buat saya. Saya akan pelajari dulu Bang, baru saya bisa membahas hal ini Bang. Sorry, saya nggak ada ilmu ke sana Bang. Maaf Bang. Oke. Ya. Oke. Kalau yang saya pahami Bang Juma ini, maaf ya, atau mungkin Bang Juma mungkin lebih paham ya. Seperti yang saya pahami itu, di dalam diri Yesus itu berdiam kepenuhan Allah, tetapi dia tidak mengeluarkan kealahannya karena dia menjadi manusia, seperti itu. Itu yang saya pahami. Jadi ada dua hal di sana. Kenapa kita tidak melihat kemahakuasaannya Yahweh di dalam diri Yesus? Karena Yesus menjadi manusia, turun dari pokoknya bukan turun sih ya gini ya.
Yesus Yahweh menjadi manusia dengan satu misi menurut konteks agama Kristen, itu menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah, itu misinya. Jadi dia misinya bukan menunjukkan bahwa hingar-bingar dari Yahweh gitu. Dia itu menjadi anak domba Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa, dicambuk, dipaku di kayu salib dengan satu misi, menyelamatkan seluruh umat manusia, saya dan juga Bang Juma. Oke. Iya, iya. Menurut sepengetahuan saya dan tidak mewakili pengetahuan Kristen, itu saya tidak sependapat dengan Gurunda Bang Juma. Kalau sekarang yes, menurut pengetahuan saya, kepercayaan saya udah utarakan tadi di depan. Oke. Sepengetahuan saya. Dalam ayat apa tadi Bang? Bentar Bang, saya lihat dulu Bang. Ibrani, bentar Bang. Kita Ibrani 13 ya. Ayat 8. Bentar Bang ya. Yesus Kristus. Bentar ya. Ingat ini konteksnya apa nih Bang? Soalnya kitab ini cerita Bang, jadi kita harus lihat konteksnya. Nasihat dan doa selamat, pelihara kasih tinggallah akan orang, hukuman tinggallah orang, diperlukan anak-anak kamu, hendaklah kamu semua patuh hormat berbeda, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah sebab itu dengan keyakinan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah padamu. Perhatikan akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jangan kamu disesatkan berbagai-bagai pengajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, bukan dengan berbagai makanan yang bla segala macam. Ini perlu dipelajari Bang. Yesus Kristus dalam artian di sini secara fisik atau Yahweh gitu Bang. Saya belum pelajari ya, ini sorry Bang, saya belum pelajari gitu. Oke, lanjut Bang. Saya nggak sepakat rohnya manusia. Iya, tapi saya tidak sepakat, saya masih baru gali gitu. Oke. Kisah Rasul berapa Bang? Kisah Rasul pasal 2